Ibu Dep, gangguan penyerapan lemak akar masalahnya apa ya Bu? Semoga Ibu berkenan. Jadi ada, Ibu Yuhas, Bu Dep, green tea kan bagus untuk miom, tapi apakah berpengaruh sama anemia ya? Nah makanya ada baiknya minum-minum green tea itu jauh atau tidak bersamaan dengan waktu makan. Itu alergi apa biang keringet ya Bu? Terima kasih. Nah ini tergantung jenis merah-merahnya nih Bu. Kapan terjadinya? Apakah karena panas? Apakah karena makanan? Bentuknya dotam. Bu Debbie, bagaimana bedakan sayur yang dikukus atau tidak untuk smoothies? Thank you. Segini ya teman-teman, sebenarnya sayuran itu in general boleh kita makan mentah. Kecuali kalau kita punya masalah hipotiroid atau gejala-gejala hipotiroid, itu disarankan beberapa sayur. Kembali lagi bersama saya, Debbie Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioner. Saya merekam ini di kamar hotel, segitu niatnya ya teman-teman semua. Demi menjawab tanya sehat Debbie setiap minggu ada di Root of Life UK, di IG-nya Root of Life UK. Jadi teman-teman kalau mau bertanya apapun itu yang berhubungan dengan kesehatan dan pengen tahu jawaban naturopatinya, bisa ikutan di Root of Life UK setiap akhir pekan. Kalau nggak salah sekitar hari Kamis atau Jumat. Nanti saya akan jawab lewat YouTube channel ini. Oke. Teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Mau aku bahas apa lagi? Mau aku bikin segmen apa lagi? Oke, let's go. Q&A time. Bu, merah-merah pada lipatan leher, dahi, sama lipatan tangan. Itu alergi apa biang keringet ya Bu? Terima kasih. Nah ini tergantung jenis merah-merahnya nih Bu. Kapan terjadinya? Apakah karena panas, apakah karena makanan, bentuknya juga seperti apa, gatel apa enggak, gitu ya. Biasanya kalau karena keringat, memang panas, itu keringetan, biang keringat. Tapi kalau misalnya random, habis makan, dan selalu ada, kemungkinan itu bisa karena alergi atau bentuk dari eksima. Terutama kalau di sini ya, leher ya, terutama itu kemungkinan alergi. Biasanya, tapi leher juga kadang-kadang bisa keringetan. Tapi gini, bentuknya tuh berbeda sebenarnya kalau akibat alergi atau akibat biang keringat. Oke, biasanya kalau alergi itu beda deh, apa teksturnya tuh berbeda ya Bu ya. Mendingan gini, dites aja eliminasi diet atau diet eliminasi untuk tahu dia ada alergi apa enggak. Kalau membaik setelah dihindari makanan-makanan tertentu seperti telur putih telur ya kebanyakan ya. Ada orang yang dua-duanya putih dan kuning, tapi kebanyakan putih telur. Terus juga susu, produk susu dan segala turunannya, dan juga mungkin di beberapa orang bisa jadi kayak gula-gulaan gitu ya Bu, produk kemasan dihindarin dulu. Oke, pertanyaan berikutnya dari sekeluarga. Saya suami 2 anak, tekanan darah rendah rata-rata 90-60-170. Apakah ini genetik? Ini kayaknya sudah saya jawab di Q&A sebelumnya. Tapi gini ya Bu, yang namanya genetik itu bisa jadi ya tekanan darah rendah. Ini berarti kekurangan zat besi. Dan bisa jadi juga karena pola makannya sama gitu nih. Pola makan yang kekurangan zat besi, pola makan yang mungkin mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung, yang bisa mengeblok penyerapan zat besi ya. Seperti nasi yang gak direndam, minum teh atau kopi. Dan biasanya kalau orang tuanya udah ada tekanan darah rendah,
ya anaknya begitu lahir nurun gitu. Habis tambah lagi pola makan yang sama gitu, yang memang rendah zat besi dan juga banyak yang menghalanginya ya, atau juga kekurangan vitamin C, bisa jadi ya hasilnya seperti itu. Berikutnya dari Wina Nina Wadotam. Bu Debbie, bagaimana bedakan sayur yang dikukus atau tidak untuk smoothies? Thank you. Segini ya teman-teman, sebenarnya sayuran itu in general boleh kita makan mentah. Kecuali kalau kita punya masalah hipotiroid atau gejala-gejala hipotiroid. Itu disarankan beberapa sayur seperti sayur sawi-sawian itu dikukus dulu. Memang ada juga yang namanya oxalate di dalam sayuran ya, kebanyakan sayuran hijau terutama. Nah itu bisa juga di blanch aja kalau memang kita sensitif pencernaannya. Tapi kalau orang yang pencernaannya kuat, nggak ada masalah sih mau mentah atau mau dikukus. Gitu ya Bu ya. Justru kan sayuran itu semakin mentah semakin tinggi nutrisinya sebenarnya. Tapi kalau bagi yang nggak punya pencernaan, yang punya pencernaannya kurang optimal, silakan di blanch cepet atau disiram air panas atau dikukus sebentar. Tapi jangan lama-lama ya teman-teman ya. Oke, berikutnya, apakah semua jenis titer merah dan kuning pada tes sensitivity food harus dihindari seumur hidup? Tidak ya. Jadi mungkin tidak semuanya. Ada yang mungkin harus, tapi ada juga yang enggak. Tapi kalau saran saya, kalaupun merah, ada baiknya kalaupun kena sekali-sekali enggak apa-apa. Tetapi jangan kayak tiap hari makannya gitu. Jadi sekali sebulan, 2 kali sebulan, it's okay. Tapi jangan terus-terusan ya gitu. Tapi aman. Dan apalagi kalau abis tes kita lakukan Liquigat protokol Liquigat ala naturopati. Oke, Ibu Yuhas. Bu Dep, green tea kan bagus untuk miom, tapi apakah berpengaruh sama anemia ya? Nah makanya ada baiknya minum green tea itu jauh atau tidak bersamaan dengan waktu makan utama. Sebenarnya green tea sendiri tidak terlalu mengganggu anemianya. Tapi gini aja rule of thumb-nya, kalau mau minum teh berdekatan dengan waktu jam makan utama yang ada makanan-makanan mengandung zat besi, kita minumnya kayak peppermint tea gitu, bukan teh-teh yang mengandung asam tanin, biar nggak keblok zat besinya. Begitu ya Bu. Jadi bukan yang nggak diminum green tea-nya, tetapi dijarakin sejam antara jam makan utama dan minum tehnya. Oke. Berikutnya, cerita rumah KIP. Apakah Leber herediter optik neuropatik bisa disembuhkan Bu? Ada saran suplemen Bu? Nah, teman-teman gini ya, kalau kita bertanya soal satu jenis penyakit, apalagi penyakit genetik yang langka, ini kan biasanya ada yang kenanya di anak-anak, ada yang kenanya setelah remaja atau dewasa. Nah, ini sebenarnya kalau bisa disembuhkan tergantung case by case ya, teman-teman ya. Kalau saya jawab di sini tanpa saya cek dan segala macam, nanti itu namanya nggak bijaksana. Tapi kasusnya bisa dikurangi gejalanya, bisa diperlambat, bisa gitu, bisa banget lewat naturopati, lewat pola makannya, pola hidupnya. Kalau bisa dari awal pola makannya harus anti radang, anti inflammatory, biar tidak memperburuk kondisinya. Saran suplemen, nah ini kan case by case ya teman-teman ya, nggak bisa kayak, oh ini kan saya nggak tahu pola makannya apa, kekurangan nutrisinya apa, jadi harus aku cek dulu nih apa kalau kasusnya seperti ini. Tapi in general yang bisa saya berikan adalah makanan yang tinggi beta karotin, terus juga fish oil bagus sekali ya, terus juga mungkin cek vitamin D, vitamin C-nya. Itu sih yang general. Kalau untuk spesifik itu case by case scenario ya. Pokoknya omega 3 itu bagus sekali untuk menurunkan peradangan. Terus beta karotin bagus sekali untuk mata. Semua sayuran berwarna orange, berwarna kuning dikonsumsi ya teman-teman. Dan juga mungkin makanan berwarna ungu dan biru karena itu mengandung resveratrol tinggi, antioksidan tinggi. Oke, mohon maaf saya nggak bisa panjang lebar banget karena ini mungkin menjadi satu modul sendiri nih kalau dijadikan webinar ya. Berikutnya dari Asri Animelia. Ibu Dep, gangguan penyerapan lemak akar masalahnya apa ya Bu? Semoga Ibu berkenan.
Jadi ada beberapa nih, aku berkenan menjawab tentunya karena ini banyak sekali masalahnya. Tapi jawabannya tidak bisa straightforward mungkin karena bisa ada beberapa hal. Kenapa seseorang tidak bisa menyerap lemak secara optimal. Jadi yang pertama, kemungkinan besar memang asupan lemaknya kurang, ya. Jadi silakan tingkatkan asupan lemaknya. Lemak sehat tuh macam-macam teman-teman. Aku tuh pencinta lemak sehat. Bisa EVCO, EVOO, alpukat, chia seed, flaxseed, terus juga bisa pakai sesame seed, minyak wijen, terus juga bisa pakai apalagi ya, kacang-kacangan, biji-bijian. Aku senang banget pakai kacang-kacangan, biji-bijian seperti itu. Terus juga itu yang pertama, perbanyak lemak sehat. Jadi di setiap makan kita tuh sempil-sempilin lemak sehat teman-teman. Selalu, always, forever. Karena baguslah, lemak sehat tuh bagus buat seluruh tubuh kita, endokrin kita, hormon kita, otak kita, kulit kita gitu ya. Bone broth juga jangan lupa ya, bone broth gitu. Dan juga teman-teman harus cek yang namanya level kebutuhan vitamin C kita sama kebutuhan zinc kita. Zinc itu terutama ya dapat mempengaruhi penyerapan lemak teman-teman. Jadi selalu pastikan zincnya optimal. Kalau kurang dikejar kekurangannya. Lalu berikutnya adalah keasaman tidak optimal atau bisa membantu. Pokoknya kalau terganggu penyerapannya dan biasanya mungkin ada masalah dengan asam lambung, itu biasanya menggunakan beta HCl dan digestive enzyme. Oke, sekian dari hotel room saya di London. Semoga bermanfaat jawaban saya buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk ikutan Tanya Sehat Debbie minggu depan di Root of Life UK. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, biar kita semua bisa terus belajar naturopati dan saya lebih semangat untuk membuat segmen-segmen lainnya. Jangan lupa subscribe juga ROL TV, banyak kejutan tahun depan. Take care, support kita semua ya teman-teman. Salam sehat selalu.